Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini di Pura Kertabumi Bongso Wetan. Kebetulan ini adalah rangkaian perjalanan spiritual saya secara pribadi. Setelah nyepi, memang saya tidak bisa hadir di tempat seluruh pura. Kemarin saya harus sambang kepada saudara-saudara saya di Madura, menjelaskan tentang beberapa simbol-simbol yang ada di tulisan-tulisan di dalam simbol beberapa kota kabupaten. Salah satunya adalah di Bangkalan. Saya terima kasih kepada Raden Fausan, Romo Fausan, Ketua KONI Bangkalan, yang telah menunjukkan bahwa simbol dari Bangkalan tersebut masih menggunakan tulisan kuno, yaitu tulisan Sesanti, Cipta, Indra, Cakti, dan Dharma. Jadi itu adalah tulisan kuno yang dipakai oleh leluhur kita, bukan tulisan dari negara asing, bukan dari pemahaman asing, bukan juga dari kebudayaan asing. Dan saya memahami bahwa filsafat yang luar biasa. Kebetulan saya selalu berkhidmat di saudara-saudara saya Hindu Madura di Pura Kertabumi Bongso Wetan, batas antara Surabaya dan Gresik. Saya juga terima kasih kepada adik-adik saya GMNI yang ada di Sampang. Saya sudah tadi melihat bahwa simbol malah dari beberapa 4 kabupaten yang ada di Madura semuanya huruf kuno. Jadi Trunojoyo sendiri itu adalah dari aksara To, Ro, No, Jo, dan Yo, dimana situ disimbolkan tentang badan yang kanan dan kiri, dan ada satu yang maneges di tengah. Berarti itu adalah ajaran dari mohon maaf lupa saya Raden siapa sebelum dia mendapatkan gelar Trunojoyo. Berarti gelar ini didapatkan karena dia sudah yakin dan seyakin-yakinnya dia telah berangkulan jumhuh marang Gusti, karena dia sudah melihat nur gaib-gaib Condro Warsitaning Condro, karena dia sudah merasakan rasa kang sampurno, maka dia totalitas tutus tatas titilan wibowo. Jadi dari Bangkalan tadi sudah diajarkan tentang Sesanti, dari Cipta, dari Indra, Cakti, dan Dharma, baru ke Trunojoyo. Berarti di situ setelah dari Cakraningrat berangkat ke Trunojoyo, ke Sampang. Dan yang selanjutnya ada di Pamekasan. Jadi itu kalimat dari pungkasaning manungso sing ngasebut marang Gustine. Dari situ ada sebutan menyebut, mohon maaf belum lengkap, saya tadi belajar sedikit tentang bahwa dia menyebut Sang Hyang Widi. Nah, di situ ada tulisan di Pamekasan itu semuanya tulisan Sanskrit, tapi sudah ditulis dalam bahasa Latin, dari bahasa Sanskerta tapi ditulis dengan bahasa ABC atau bahasa Latin. Dan puncaknya di Sumenep, yaitu Jogodole. Jadi Jogodole itu sudah jelas bahwa apa yang diajarkan dari Jo Jumhu Ko Kerso To Tutus Tatas Lo, berarti Le itu tadi mengajarkan tentang Lirhandayani Paseban Jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi, tuntunan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Dumati, Sang Hyang Kuoso, Sang Hyang Akaryo Jagat. Jadi saya mendapatkan ilmu. Jadi dari aksara Lo, kenapa saya katakan lambang? Jadi lambang dan tulisan di dalam Lo Lirhandayani Paseban Jati kita bahas hari ini. Saya akan membahas tentang lambang-lambang kabupaten yang ada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sudah bisa kita sebutkan sebagai makna filsafat-filsafat besar dari leluhur yang tidak dimengerti hari ini kalau kita tidak mau belajar. Bahwa menyebut apa itu namanya Sesanti Cipta, berarti sifat-sifat Sesanti
itu menciptakan kita hidup, menciptakan kehidupan, menciptakan alam, menciptakan manusia, tidak makhluk, maka dia menghidupkan indera atau indera. Untuk manusia itu indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera rasa, dan indera yang lainnya, yang mungkin itu pada tingkatan orang-orang sudah menghidupkan indera-indera yang lain. Maka di situ setelah indera dia akan menjadi cakti. Maka ciptaannya itu yang maha sakti karena kekuasaan atas titah dari ilahi. Baru dia akan mengatakan dan melakukan atau menyatakan tentang dharmanya, hidup di dalam dharma. Maka di dalam dharma itu sendiri adalah ajaran kebaikan. Tidak ada orang Bangkalan mulai sejak zaman sebelum-sebelumnya diajarkan keburukan. Saya yang bersaksi atas nama Sang Pencipta bahwa orang Bangkalan dalam tulisannya diajarkan dharma. Apalagi di tempat tersebut ada guru sejati, yaitu Syekhona, Kiai, guru besar kita, Syekhona Khalil. Dan kemarin juga kita bersampai, walaupun tidak bisa bertatap muka karena perjalanan spiritual saya mulai dari Aceh sampai lintas mau ke paling timur, tapi tidak sampai ke timur. Batas ke Lombok sudah harus kembali ke tanah Jawa lagi, saya harus belajar sampai tidak mampu untuk melihat Suargini Ralilul. Jadi menurut saya ini adalah para wali yang ada di sana yang harus dipanuti kembali. Jadi tonggak-tonggak para ciptaan Allah, ciptaan Gusti Sang Hyang Widi yang maha sempurna harus kita ikuti dengan baik dan berhikmat. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Perjalanan spiritual memahami lambang-lambang dari simbol yang ada di Madura, saudara-saudara saya. Kebetulan saya juga ada di Pura Kertabumi, yaitu saudara-saudara saya Hindu Madura yang masih menggunakan bahasa luhurnya Madura dan menganut ajaran Hindu yang diwariskan oleh leluhurnya. Kita masih belum tahu secara pasti apakah ini adalah berdomisili di sini sejak Majapahit menyatakan tempat ini sebagai kekuatannya atau basis perkampungannya orang-orang saudara-saudara saya di tahun 1200, atau mereka sudah ditaruh di sini di 1400. Itu adalah ketetapan histori. Saya tidak menjelaskan secara histori, tapi saya menjelaskan bahwa nilai-nilai dharma itu sudah terpapar atau terpampang di dalam lambang-lambang dari simbol kota kabupaten yang ada di Madura. Maka pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, hari ini saya harus membaca banyak. Kalau di dalam pengajian-pengajian kita sebelumnya, pengajian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu baca betulan. Jangan hanya sekedar mengerti kulit luarnya, belajarlah mengerti isinya. Setelah mengerti isinya, mengerti maksudnya. Setelah mengerti maksudnya, mengerti inti dari maksud yang ingin dicapai. Lalu sampai kepada tingkat yang kosong, hanya tujuan hanya menembah mering ilahi. Pemirsa Cahaya Batin, berat, sangat berat buat saya untuk belajar begitu banyak dari tanda-tanda atas kekuasaan Gusti, atas tanda-tanda kekuasaan Sang Hyang Dumati. Maka kita harus belajar banyak bagaimana ajaran luhur dari ajaran para leluhur itu sendiri yang harus kita anut, yang harus kita kuatkan. Itu sudah ada di dalam diri kita. Kejaba wong iku pancene wis lali, ban kadang-kadang wis ngelalekake karena ajaran iku dianggap kuno. Tapi kejaba dianggap kuno, sik tetep mbok gawe nang tulisan lambang-lambang itu sendiri. Maka belajarlah kepada lambang-lambang luhur yang diajarkan oleh leluhur. Terima kasih. Semoga di Pura Kertabumi ini kita belajar begitu banyak menerjemahkan pertanyaan saudara saya di Bangkalan, Kiai Romo Fauzan, Ketua KONI Bangkalan, adik-adik saya Sapi'i, adik-adik saya di Sampang, teman-teman saudara saya gerakan mahasiswa nasionalis yang tadi bertanya sampai kepada tingkatan Kiai Ageng Raden Sabar, Raden Raut, Raden Segoro, semuanya itu sudah harus kembali kepada nilai-nilai kehidupan yang sempurna. Terima kasih. Om Santi 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 Om Hong Ulun Pasuki Langgeng Rahayu Rahayu Sakum Tumati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.